Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RS Sunan, berjumpa lagi di podcast Bincang Sehat bersama RS Sunan dengan saya Dr. Faurani Zia. Sobat Sehat, ini merupakan podcast pertama kita di awal tahun 2026 ini. Sobat Sehat, kali ini bertepatan dengan Hari Kusta Sedunia yang mana selalu diperingati setiap akhir minggu ketiga dari Januari, tepatnya yaitu 26 Januari. Seperti yang kita ketahui, Sobat Sehat, bahwa saat ini Indonesia masih menduduki posisi ketiga dunia untuk masalah penyakit kusta. Nah, Sobat Sehat pasti penasaran kan mana itu sebenarnya penyakit kusta? Sobat Sehat, kali ini kita akan membahas tuntas tentang penyakit kusta bersama narasumber kita yang telah hadir pagi ini, yaitu Dr. Mutia Sari SPDV, spesialis dermatologi venerologi yang berpraktek di Rumah Sakit Unan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, kan ini baik. Alhamdulillah ya, Dok ya. Hari ini kan kita akan membahas tentang kusta ya, Dok. Ini ada fakta yang menarik yang beberapa stigma dari masyarakat, Dok, yang mengatakan bahwa penyakit kusta ini adalah penyakit kutukan, Dok. Penyakit kutukan, penyakit menular, atau penyakit yang sudah ada sejak zaman dahulu, Dok. Sejak zaman dahulu yang ditandai dengan adanya bercak pada kulit. Kalau dari segi ilmu kedokterannya, Dok, boleh dijelaskan, Dok, kepada Sobat Sehat kita sebenarnya apa sih penyakit kusta ini, Dok, dan bagaimana penularannya, Dok? Ya, baik, terima kasih. Halo Sobat Sehat, atau saat ini kita akan membahas tentang kusta. Kusta atau biasa dikenal dengan leprosi atau morbus Hansen. Dan kusta ini merupakan suatu penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Dan biasanya dapat menyerang baik kulit, saluran pernapasan atas, bisa mengenai saraf tepi, bisa juga mengenai organ lain seperti mata, testis, dan juga tulang. Itu ya. Kemudian tadi pertanyaannya dokterannya, cara penularannya. Baik, jadi Sobat Sehat, cara penularan dari penyakit kusta ini bisa melalui itu droplet. Droplet adalah akibat seperti bersin ataupun yaitu batu. Itu. Kemudian, tetapi tidak semudah seperti pada penyakit infeksi lain, gitu ya. Kalau penyakit kusta ini dia butuh waktu yang lama, berbulan-bulan dan juga bertahun-tahun untuk dia menimbulkan infeksi. Seperti itu. Berarti kalau penularan yang pertama itu melalui droplet ya, Dok? Berarti droplet, terus yang organ yang pertama disentuh apakah kulit yang utama, Dok? Oh, tidak gitu ya. Jadi saluran pernapasan atas. Jadi saluran pernapasan atas, kemudian dia juga bisa mengenai kulit, bisa juga mengenai organ-organ yang lain. Oh, berarti banyak organ yang bisa diserangnya oleh bakteri ini ya, Dok ya. Terus untuk Indonesia sendiri, Dok, saat ini kan masih menduduki posisi 3 besar untuk penyakit kusta ini, Dok. Kenapa di Indonesia ini masih banyak ditemukan gitu untuk penyakit kusta? Apakah ada faktor risiko tertentu, Dok, yang membuat angka ini jadi tinggi, Dok, gitu? Kalau kita lihat, Indonesia merupakan negara ketiga di dunia yang penderita kustanya paling banyak. Yang pertama yaitu India, yang kedua yaitu Brazil, yang ketiga yaitu Indonesia. Ya, kalau kita lihat apakah ada faktor risiko tertentu, sebenarnya tidak. Karena yang pertama, karena kita populasinya banyak. Ya, jumlah penduduk kita itu banyak. Kemudian kita sering menempati komunitas huniannya tersebut padat. Yang kedua, yaitu karena sosial ekonomi kita itu dia menengah ke bawah. Ya, kemudian yang keempat, karena sistem imun yang rendah, seperti itu. Jadi faktor itulah yang menyebabkan Indonesia masih memiliki identik tertinggi untuk penderita kusta. Tapi kalau kita lihat program pemerintah cukup baik dalam mendeteksi awal penyakit kusta tersebut. Ya, sehingga banyaklah kita jumpai adanya berita-berita baru. Gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia sendiri yang daerah yang paling banyak terserang penderita kusta itu daerah mana, Dok, kira-kira? Kalau berdasarkan penyebaran dari atau sebaran penyakit dari kusta ini sendiri, itu pada Indonesia wilayah timur. Itu yang paling banyak wilayah timur, terutama Jawa Timur, Papua, ataupun di Sulawesi. Itu. Tapi di Sumatera Barat sendiri kita juga ada. Oh, berarti ada ya, Dok, berarti di Sumatera Barat ini ya.
Kalau misalnya kan kita masih kita ketahui di Indonesia ini ada beberapa rumah sakit yang disediakan untuk khusus kusta, Dok. Bahkan ada juga tuh yang disediakan tempat tinggal, bahkan perkampungan yang khusus untuk kusta. Apakah sebegitu menularnya kusta ini, Dok? Gitu loh. Oke ya, pertanyaannya sangat menarik sekali ya Sobat Sehat ya. Apakah penting kita melakukan pemucilan Badia? Ya benar, itu diisolasi pasien-pasien kusta ini. Itulah yang sebenarnya stigma yang selama ini beredar di masyarakat, itu yang salah itu ya. Penyakit kusta tidak semudah itu untuk menularkan kepada individu yang lain gitu ya. Sehingga tidak diperlukan rumah sakit khusus untuk kusta. Di daerah Sumatera Barat kita tidak punya rumah sakit khusus untuk kusta ya. Begitu juga kalau untuk perkampungan memang waktu itu ada beberapa gitu ya. Tapi bukan perkampungan. Kita lebih menyatakan bahwa daerah tersebut daerah endemis menderita kusta karena dia banyak kita jumpai kusta baru pada daerah tersebut. Ya, itu kalau di daerah Sumatera Barat, itu biasanya daerah Bulakan, itu daerah Pariaman. Itu merupakan kantung kusta. Tapi kita selalu bekerja sama, baik itu Perdospi sendiri, baik itu dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin sendiri, itu selalu kita melakukan edukasi ke sana, sehingga begitu juga dengan memberikan cara mendeteksi awal penderita kusta, sehingga lebih mudah untuk kita men-tracking penderita kusta baru. Oke, baik, Dok. Nah, ini saya juga penasaran, Dok. Untuk yang penderita kusta, itu gimana sih penyebaran? Maksudnya berapa lama kita kontak dengan penderita itu bisa terserang lagi gitu, Dok, menularnya ke beberapa orang gitu, Dok? Apakah itu kontak yang lama atau kontak yang misalnya sekali kontak bisa langsung tertular gitu, Dok? Oke. Ini pertanyaan sangat menarik ya Sobat Sehat ya. Jadi kita kalau penderita kusta ada tinggal satu rumah dengan kita, itu mungkin baru kita berpotensi untuk menderita penyakit kusta juga ya. Karena kontak yang dibutuhkan itu butuh waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun, sehingga kita bilang sebagai kontak erat gitu ya. Tapi kalau kita hanya bertemu satu kali ataupun berpegangan tangan ataupun juga berbicara hanya cuma satu kali, itu sangat tidak mungkin ya. Dan kusta tersebut juga kalau pasiennya segera bisa diobati, satu kali pemakaian terapi saja itu bisa pasiennya tidak menularkan lagi. Gitu berarti nggak perlu dikucilkan berarti sebenarnya kecil, nggak perlu takut yang di penyakit kutukan, nggak harus seperti itu ya, Dok. Berarti kalau hanya baru kontak, berarti nggak usah takut nih, mau nggak takut ketemu pasien kusta, berarti kita nggak usah takut gitu ya, Dok ya nggak? Oke, baik, Dok. Terus ya selanjutnya, Dok, kan ini kusta ini lebih cenderung kita melihatnya dampaknya kan penyakitnya di kulit gitu, Dok. Jadi untuk Sobat Sehat masih banyak yang bertanya, bagaimana kita membedakan ya, Dok, ini penyakit kulitnya karena kusta atau penyakit kulit lainnya, Dok? Kan banyak itu, karena alergi ya, karena penyakit kulit yang lain juga. Iya, oke. Ini pertanyaan sangat menarik sekali ya Sobat Sehat ya. Karena kita perlu bagaimana cara kita mengetahui atau membedakan penyakit kusta atau penyakit kulit lainnya. Itu ya. Penyakit kusta itu biasanya ditandai dengan adanya bercak merah ataupun bercak putih, tetapi ada keluhan di daerah tersebut mentirasar. Ya, sementara kalau keluhan penyakit kulit yang lain biasanya disertai dengan rasa gatal ataupun juga rasa nyeri. Ya, yang kedua dia biasanya disertai juga dengan pembesaran saraf. Sementara penyakit kulit yang lain tidak disertai dengan pembesaran saraf. Yang ketiga itu pada daerah kulit tersebut biasanya anhidrosis. Anhidrosis itu Sobat Sehat artinya tidak ada keringat di daerah sana, beda dengan penyakit kulit yang lain. Karena pada penyakit kulit yang lain dia ada kita jumpai keringat pada daerah tersebut. Ya. Oh, berarti emang mati rasa berarti ya, Dok, mama tenis ini gitu ya. Mati rasanya itu nggak terasa, kalau dipegang nggak terasa gitu ya. Jadi, Dok, mati rasanya itu jadi karena kuman kusta ini Sobat Sehat, dia mengenai saraf yaitu saraf tepi. Kalau dia mengenai saraf sensorik, itu akan hilang nanti sensasi raba, sensasi nyeri, ataupun juga sensasi panas, ataupun juga sensasi dingin. Ya. Tapi kalau dia kena yaitu sarafnya tersebut, kalau dia kena yaitu
otot gitu ya, itu akan mengakibatkan nanti otot tersebut melemah gitu ya. Kemudian kalau dia kena saraf otonom inilah yang akan mengakibatkan nanti penderita kusta tersebut dia biasanya anhidrosis, di mana kulitnya tersebut cenderung tidak ada kering gitu ya. Kemudian juga di samping itu, di samping kelenjar keringatnya juga berkurang gitu ya, kelenjar sebaseannya juga berkurang produksinya gitu dok. Terus kapan sebaiknya kita memeriksakan diri kalau misalnya ada gejala-gejala awal? Apakah kusta ini punya tingkatan dok? Oh iya ya. Baik, jadi ini yang paling penting ya Sobat Sehat ya, karena kita perlu mendiagnosis dini penyakit kusta ini untuk mencegah terjadinya kecacatan. Jadi, begitu ada keluhan kulit atau apakah itu bercak merah ataupun bercak putih yang ada keluhan mati rasa, kemudian Sobat Sehat juga ada mengeluhkan, misalnya kalau memegang sesuatu itu tidak berasa gitu ya, tidak berasa. Kok tidak terasa ya ketika kena panas gitu ya, kena minyak panas gitu, ataupun juga kena minumannya terlalu dingin, kok nggak ada rasanya gitu ya. Begitu juga misalnya ada luka pada kaki Sobat Sehat, tetapi Sobat Sehat tidak merasakan, tiba-tiba kakinya sudah luka saja gitu ya. Itu mulailah berpikir bahwa ini kemungkinan adalah ke arah Morbus Hansen atau kusta. Berarti harus udah mati rasa, ada lesi, ada bercak gitu, langsung diperiksakan aja ke paskes yang pasti sekali ya dok ya. Oke Ben dok, misalnya nih kita udah terserang kusta dok, apakah penyakit kusta ini bisa sembuh total dok? Seperti yang kita ketahui selama ini bahwa pada akhirnya penyakit kusta ini berakhir dengan adanya kecacatan dan disabilitas dok. Kira-kira gimana tuh? Oke ya, kasih ya dok. Ini pertanyaan sangat menarik sekali nih Sobat Sehat gitu ya. Kenapa? Karena kusta bisa sembuh mbak. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, kusta kan merupakan suatu penyakit infeksi. Berarti bisa sembuh dong. Ya, itu satu. Terus yang kedua, memang nanti Sobat Sehat, begitu kita melakukan pemeriksaan, nanti kusta itu akan kita bagi menjadi 2 tipe. Apakah itu tipe PB atau multibasilar, atau ini kustanya adalah tipe NB atau multibasilar. Dan ini nanti akan menentukan berapa lama Sobat Sehat akan mengkonsumsi namanya obatnya sebut multi drug therapy gitu ya. Multi drug therapy adalah obat nanti akan dikonsumsi kalau dia kustanya tersebut tipe PB, itu obatnya NDT-nya tersebut itu akan diminum nanti selama 6 bulan. Tetapi begitu tipe dari kusta tersebut adalah tipe MB, itu nanti pengobatan multi drug terapinya akan diminum selama 12 bulan. Dan itu tidak boleh terputus Sobat Sehat. Ketika sudah meminum obat NDT tersebut gitu ya, harus juga disertai dengan peningkatan sistem imun dari Sobat Sehat sendiri ya. Kenapa? Karena strain kusta ini dia bisa berubah ya. Strain kusta ini dia bisa berubah. Jadi begitu sistem imun seluler dari Sobat Sehat baik gitu ya, dia akan menjadi nanti perbaikan. Tetapi memang benar ya dok ya, selama rentang pengobatan nanti biasanya akan timbul reaksi ya. Reaksi dapat timbul itu merupakan respon tubuh terhadap kuman dari kusta tersebut gitu ya. Kalau reaksi pasien dengan reaksi cepat kita tangani, itu tidak akan terjadi nanti kecacatan ataupun juga tidak akan terjadi nanti kecacatan pada pasien tersebut karena kita bisa life saving dari sarafnya. Nah, kan seperti yang kita ketahui tadi, kuman kusta itu kan dia menyerang saraf tepi ya. Jadi begitu terjadi reaksi kusta, itu nanti yang akan terjadi adalah pembesaran pada saraf tepinya tersebut. Kalau pembesaran saraf tepinya itu tidak kita tangani dengan baik, disitulah nanti akan muncul kecacatan. Ya, berarti kalau penanganan dia lebih awal, berarti prognosisnya atau angka kesembuhannya juga tinggi ya dong ya, lebih baik. Cuman kalau keterlambatan itu yang akan menimbulkan nanti dampaknya kecacatan dan disabilitas. Tapi nggak semua dari yang penderita kusta ini akan cacat gitu ya dong ya. Kalau kita terdeteksi lebih dini itu lebih baik ya berarti ya dok ya. Oke baik dok. Untuk penutup podcast kita hari ini dokter, bertepatan dengan Hari Kusta, apakah yang harapan dokter untuk Sobat Sehat semua dan apa yang ingin dokter sampaikan? Baik, terima kasih ya dok ya. Baik Sobat Sehat, berarti kusta bukan penyakit kutukan. Kusta juga bukan aib. Kusta juga bukan penyakit keturunan. Ya, sehingga
Kusta adalah penyakit infeksi sehingga kita bisa mengobati penyakit kusta tersebut gitu ya. Yang harus kita hindari adalah stigma negatif terhadap penderita kusta. Jadi mulai dari sekarang stop stigma negatif terhadap pasien ataupun penderita kusta. Demikian ya Sobat Sehat. Berarti kita nggak usah takut lagi ya berarti ya dok, nggak boleh beranggapan bahwa penyakit kusta ini adalah penyakit kutukan, itu salah berarti ya, dan ini salah ini. Karena akibat dari stigma negatif itulah yang menyebabkan nantinya pasien datang terlambat untuk berobat. Kenapa? Karena dia malu, merasa malu ya, selalu. Begitu sudah keluar diagnosis itu kan, nanti dunianya sangat runtuh. Atau orang nanti akan menstigma dia akan dipercilkan satu kali, kan gitu ya. Iya, padahal sebenarnya dengan satu kali pengobatan aja dia sudah tidak menularkan lagi. Dan kemudian orang yang sudah kontak pun dengan dia, ada kita berikan namanya profilasis. Profilasis untuk mencegah, walaupun pada orang satu rumah dengan penderita kusta tersebut belum ada keluhan, tetapi biasanya kita berikan profilasis sehingga tidak muncul kusta pada keluarga dari si penderita kusta. Oh, tetap kita berikan obat biar mencegah ya dok, untuk yang menara kontak dekat, bukan yang kontak jauh, kontak jauh. Oke dokter. Nah Sobat Sehat, itu bincang sehat kita bersama Dr. Mutiasari SPDP. Terima kasih dok atas waktunya. Semoga dengan penjelasan dokter tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik Sobat Sehat, untuk Sobat Sehat yang mempunyai gejala mengarah kepada kusta atau memiliki gejala penyakit lainnya bisa memeriksakan diri ke Poliklinik Kulit dan Kelamin RS Unan, itu ada setiap hari. Baik Sobat Sehat, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya di RS Unan. Jangan lupa follow media sosial kita di RS Unan Official. Terima kasih dok. Terima kasih.